وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Muncul lagi pertanyaan, kaifa qadon Nabi sallallahu lil khalati bil hidanah? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hak asuh itu lebih berat kepada khalah, kepada saudara perempuan ibu? Ma'annaha mutazawijah, padahal dia kan sudah menikah. Ingatkan hadisnya yang Rasulullah katakan, anti ahaqqu bihi malam tangkahi. Kamu lebih berhak terhadap asuhan anak selama kamu belum menikah. Tuh di sini khalahnya tadi yaitu Umamah binti Hamzah dimenangkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah hak asuh. Padahal dia kan sudah menikah. Wa qad qala fil hadisil akhar. Padahal dalam hadis disebutkan anti ahaqqu bihi malam tangkahi. Kamu lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh selama kamu belum menikah. Ini bagaimana? Al-haqqu fil mutazawwijati lizawj, bahwasanya seorang suami dia berhak, ya, seorang wanita yang sudah menikah maka ada kewajiban yang harus dia berikan kepada suaminya. Fa inna ma tasqutu hidanatuha li annaha tashtaghilu bi qiyami haqqihi wa khidmatihi. Mengapa kalau wanita sudah menikah maka gugurlah hak asuhnya? Karena ketika wanita yang sudah menikah berarti dia harus memperhatikan suaminya, dia harus melayani suaminya, dia disibukkan oleh suaminya untuk melayani dia dan hal-hal yang memang menjadi kewajiban dia sebagai seorang istri. Beda halnya kalau seorang wanita itu belum menikah, dia bisa fokus memberikan, dia bisa fokus melayani, dia bisa fokus mentarbiyah, dia bisa fokus mengasuh si anak. Tapi ketika dia sudah menikah, terbagilah perhatiannya, yaitu untuk si suami dan untuk si anak. Demikian ikhwah. Makanya ketika terbagi seperti ini, bisa saja sang perempuan tadi karena dia sudah bersuami akhirnya dia sibuk mengurusi suami hingga terabaikan anak, bisa juga terjadi seperti itu. Makanya dia tidak menjadi prioritas dalam masalah hak asuh. Taib. Fa idza radiya zawj bi annaha tahdinu man laha haqqun fi hadunatihi wa ahabba baqa'ahu fi hujri kama fa'ala Ja'far radhiyallahu anhu lam tasqut kul mar'ati min hidanah. Namun apabila si suami ridho dengan hal itu, artinya suami nggak mempermasalahkan. Misalnya nih, suami istri bercerai, mereka punya anak kecil, maka si istri, mantan istri, ya si ibu si bayi itu lebih berhak mendapatkan hak asuh ketimbang ayah bayi. Taib. Selama dia belum menikah. Sekarang sudah menikahlah ibu si bayi dengan laki-laki lain. Bagaimana hak asuhnya? Selama ayah si bayi masih ridho, dia membolehkan hak asuh tersebut kepada si ibu si bayi, maka nggak ada masalah walaupun dia sudah menikah. Tak masalah sebagaimana yang dilakukan oleh Ja'far. Ya, Ja'far kan diberikan hak asuh oleh Rasulullah SAW, yaitu istrinya. Karena istrinya adalah bibi daripada Umamah binti Hamzah. Dia sudah menikah dengan Ja'far. Artinya dia kan dia kan harus memberikan perhatian terhadap Ja'far sebagai suaminya dan juga memberikan perhatian terhadap Umamah sebagai keponakannya. Maka kalau seandainya suaminya kalau seandainya ayah si bayi tidak mempermasalahkan, tidak menggugat hak asuh, maka silakan walaupun si wanita tersebut sudah menikah. Wa qad yuqalu inna nikah lil mar'ati innama tasqutu hidanatul ummi wahdaha haitsu kana al munazi'u laha ab. Ada juga yang mengatakan bahwasanya nikahnya seorang wanita itu menyebabkan gugurnya hak asuh seorang ibu saja, di mana
kalau dia digugat oleh ayah si bayi. Demikian. Jadi nih kita katakanlah Zainab dengan Zaid dan Zainab. Zaid dan Zainab menikah, punya anak lah namanya Ahmad. Zaid dan Zainab menikah, punya anak namanya Ahmad, baru lahir Ahmad. Kemudian terjadi perceraian di antara mereka, pisahlah antara Zaid dengan Zainab. Maka Ahmad ini ya diberikan kepada hak asuhnya kepada Zainab. Tapi ingat, selama dia belum menikah. Ketika Zainab menikah lagi, maka otomatis ya Ahmad ini ya otomatis hak Zainab, hak asuh Zainab terhadap si Ahmad menjadi lemah, menjadi gugur. Bukan berarti dia nggak boleh mengasuh, ya. Udah. Namun apabila si Zaid, ayahnya si Ahmad ini masih ridho, masih membolehkan Zainab memelihara Ahmad, masih ridho Zainab mengasuh Ahmad, maka ya nggak ada masalah, ya. Maka teruslah Ahmad diasuh oleh ibundanya yaitu Zainab tadi, walaupun Zainab sudah menikah. Demikian. Tapi ingat, nafkah tetap harus disalurkan, harus diberikan oleh si Zaid, ayah si anak. Demikian ikhwah, ayah si Ahmad. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seorang ibu dia bisa tergugat hak asuhnya kalau dia sudah menikah. Namun yang bisa menggugat itu hanya ayah si bayi. Begitu. Tapi kalau yang lain tidak bisa. Saya ulangi nih, ya. Seorang wanita, ya, kalau dia belum menikah, maka dia lebih berhak untuk mengasuh bayinya. Udah. Namun ketika dia sudah menikah lagi, maka gugurlah hak asuh dia. Gugurnya hak asuh ini, artinya gugurnya hak asuh ini apabila ayah si bayi menggugat, kamu kan sudah menikah, kalau begitu sekarang bayinya aku ambil, aku yang mengasuh dia bersama istriku. Yang kedua yang sekarang ini kata si ayah, maka Zainab tidak bisa bilang apa-apa, karena waktu hak asuh dia paling kuat sudah hilang. Dengan apa? Dengan nikahnya dia, dan kembalinya dia menikah. Demikian ikhwafiddin. Jadi kalau menikah Zainab kemudian anaknya hak asuh digugat oleh ayah si bayi, maka bisa diambil oleh si ayah. Itu kalau digugat. Baik. Yang jadi pokok masalah kita di sini adalah apabila yang bisa menggugat hak asuh seorang ibu yang sudah menikah lagi, itu hanya ayah si bayi. Adapun paman si bayi, keponakan sepupu si bayi yang dari pihak ayah itu tidak bisa menggugat. Tetap ibu lebih berhak mengasuh anaknya walaupun dia sudah menikah. Itu ya, paham ya pemirsa? Saya ulangi lagi nih, semoga saya ulangi nih biar paham. Perhatikan, seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya, ya, selama dia belum menikah. Kalau dia sudah menikah, maka dia tidak mendapatkan hak asuh yang paling kuat. Itu pun kalau digugat hak asuhnya oleh ayah si bayi, mantan suaminya, ya, demikian. Kalau si ayah nggak menggugat, maka lanjut dia bersama ibunya, walaupun si ibu sudah menikah. Dan ingat, yang bisa menggugat hak asuh seorang ibu yang sudah menikah lagi itu hanya ayah si bayi. Tapi kalau lelaki yang lain tidak bisa. Misalnya nih, ayah si bayi udah meninggal, tapi dia punya adik laki-laki. Jadi paman si bayi ini menuntut hak asuh si bayi. Alasannya kenapa? Karena ibunya sudah menikah lagi. Enggak bisa dinuntut. Karena yang berhak menggugat hak asuh ini, yang berhak menggugat hak asuh seorang wanita yang sudah menikah lagi, itu hanya ayah si bayi, selebihnya tidak. Itu dia ikhwah. Wa amma ghairuha fala yusqitu haqqaha minal hidanati litazwiji. Adapun yang lain tidak bisa menggugat. Walaupun si ibu sudah menikah, tetap dia lebih berhak. Ya, yang hanya bisa menggugat dia adalah ayah si bayi. Awil munaza'un laha ghairul ab.
ataupun ibu, ya, di mana dia menggugat hak asuh tersebut. Baik. Selain ayah, wa yu'ayyiduhu ma urifa min annal mar'atal mutalliqah tashtaddu bughduha lizawjil mutalliqi wa man yata'allaqu bihi. Ya, sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwasanya seorang wanita kalau dia sudah ditalak oleh suaminya, maka dia akan marah dengan suaminya dan semua orang yang terkait dengan suaminya. Mungkin abangnya suami, keluarga suami, apabila memang mereka mendukung perceraian tersebut. Faqad tablughu biha sya'nu ila ihmali waladiha minhu qasdan li'ighazatihi. Hal ini bisa kemarahan ini, marah terhadap si suami atau marah terhadap keluarga suami, ya pokoknya yang mendukung perceraian mereka, bisa saja itu sampai mengabaikan si anak dengan tujuan agar si suami, ayah si anak itu marah, jengkel. Wa tubalighu fi tahabbubi 'inda zawji tsani bi tawfir haqqihi, dan dia terlalu mencintai si suami yang kedua, ya, untuk memberikan semua hak-hak suami sehingga terabaikanlah anaknya, anak dari suami yang pertama. Demikian, makanya lah ikhwah, kalau sudah menikah, ya ada orang lain, suami yang pertama itu punya hak lebih kuat untuk menggugatnya. Jadi ketika seorang istri sudah menikah, seorang wanita sudah menikah lagi, ya, seorang ibu yang sudah menikah lagi, kan bisa saja dia disibukkan dengan suaminya, sehingga bayinya sehingga bayi terabaikan, atau memang sengaja dia abaikan, ya, karena kan dia sudah punya hak nih, sengaja dia abaikan supaya membuat marah, membuat jengkel pihak mantan suami. Makanya kalau dia sudah menikah, tak ada hak lagi yang lebih kuat, maka mantan suaminya bisa menggugat. Qalahu Sana'ani rahimahullah, berkata Sana'ani rahimahullah, qultu wa yu'ayyidu anna qawlahu anti ahaqqu bihi man lam tankahi, dan dikuatkan hal ini dengan ucapan Rasulullah SAW, kamu lebih berhak terhadap hak asuh anakmu sebelum kamu menikah. Kana lil ummi allati naza'aha zawj al mutalliq, yaitu ini, ya, untuk ibu yang digugat hak asuhnya terhadap oleh suaminya, mantan suaminya, ya. Ini hadis ini anti ahakku bihi malam tangkahi. Rasulullah berkata kepada perempuan, ya, seorang ibu, kamu lebih berhak mendapatkan hak asuh ketimbang mantan suamimu ini apabila mantan suaminya menggugat hak asuh, ingin mengasuh anaknya juga, ya. Jadi kalau seandainya si ibu si bayi sudah menikah, maka suami menggugat, maka bisa diambil oleh sang suami. Kama fil hadis al-madhkur qabla, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya. Wa hadza madhhab ila Muhammad bin Jarir at-Tabari. Inilah yang mazhab yang dipegang oleh Muhammad bin Jarir. Min annal hadinah in kanat umman munazi'un lahal ab saqatat hadanatuha bitazwijihi, yaitu apabila ibu yang mendapatkan hak asuh jika dia sudah menikah dan dia digugat hak asuhnya oleh sang mantan suami, maka jatuhlah hak asuhnya. Wa in kanat khalah aw ghairuha min nisa'il hadanah lam taskut hadanatuha. Namun kalau yang menggugat dia adalah bibi si bayi, maka enggak jatuh, tetap dia lebih kuat. Ibu yang sudah menikah lebih kuat hak asuhnya terhadap si anak ketimbang bibi yang menggugat hak asuhnya, ya, dan lain-lainnya. Pokoknya selain daripada bapak si bayi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Satu lagi, ya, kita bahas. Jadi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, intinya bahwasanya bibi mendapatkan hak asuh yang kuat. Bibi mendapatkan hak asuh yang kuat apabila ibunya tidak ada, ya. Tapi kalau ibu si bayi walaupun dia sudah menikah, maka dia tetap kuat hak asuhnya, ya, selama yang menggugat hak asuh itu bukan ayah si bayi. Saya ulangi nih, ibu si bayi hak asuhnya sangat kuat terhadap si bayi, ya, walaupun dia sudah menikah. Kalau dia sudah menikah,
Juga tidak ada yang bisa menggugat hak asuhnya selama yang menggugat itu bukan ayahnya si bayi. Kalau ayah si bayi lain ceritanya. Tapi kalau selain itu mungkin abangnya si ayah si bayi, atau mungkin bibinya si bayi, itu belum bisa mengalahkan hak asuh ibu si bayi walaupun dia sudah menikah. Baik, kalau ibunya sudah meninggal dunia misalnya, maka dan dia dipegang oleh hak asuhnya diberikan kepada bibinya, maka bibinya itu lebih kuat walaupun dia dari pihak ibu. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada dua ini, satu bibi dari pihak ibu, yang satu lagi paman dari pihak ayah. Dua nih, bibi dari pihak ibu, paman dari pihak ayah. Ini memperebutkan hak asuh, maka dimenangkan bibi. Ya, karena al-khalatu bimanzilatil bibi itu posisinya sama seperti ibu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.